Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Luar biasa. Hari ini saya akan mempresentasikan buku dengan judul Cara Bersikap Tegas dalam Segala Situasi yang ditulis oleh Sue Halfield and Gil Hanson. Tahun terbitnya 2016 dan jumlah halaman ini sebanyak 289 halaman. Nah, buku ini hadirlah buat menjawab satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, kayak kenapa sih kita ini sulit mengucapkan dengan tegas. Nah, banyak orang tuh yang sebenarnya tahu apa yang mereka mau atau nggak mau lah, tapi tetap merasa nggak enakan hati karena mereka itu nggak enak hati lah buat mengungkapinnya. Nah, entah karena takut nyakitin perasaan orang lain, atau takut kelihatannya egois, atau takut ditolak. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ya kita tuh sering ngiyain lah hal-hal yang seharusnya tuh bisa lah buat kita ditolak. Nah, akhirnya lebih ke arah nyiksa diri sendiri. Nah, buku ini nih ngejelasin lah bahwa makna tegas itu bukan berarti makna yang keras, marah, atau kasar. Justru sikap tegas itu adalah bentuk menghargai diri sendiri kita. Nah, kita ini bisa kayak nyampain pendapat atau keinginan atau persetujuan tanpa perlu nyakitin perasaan orang lain. Intinya ya kita bisa lah mengatakan atau say no, tidak, dengan tetap sopan dan tenang. Nah, banyak orang tuh yang tumbuh besar dengan pola pikir bahwa menjadi baik adalah selalu mengiyakan orang lain. Nah, padahal bersikap terlalu baik atau patuh, nurut, justru malah bisa bikin diri kita nih dimanfaatkan orang lain atau kayak ngerasa lelah lah dengan secara emosional. Nah, tujuan dari buku ini ditulis buat kalian yang sering ngerasa nggak enakan sama orang lain, kayak mudah dimanfaatkan karena terlalu baik, takut dikira egois atau jahat saat kayak menyuarakan pendapat, kayak saat berpendapat lah. Terus juga ingin belajar buat membela diri tapi tetap sopan. Terus juga mau punya hubungan yang sehat tanpa drama dan tekanan batin. Nah, lewat buku ini juga si penulisnya ini kayak ngebantu kamu lah buat ngenalin diri dan batasan diri kamu sendiri, kayak membangun rasa percaya diri, berani berkata tidak dengan tenang, bisa bicara jujur tanpa nyakitin perasaan orang lain, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat. Nah, tegas itu bukan berarti galak, kasar atau egois. Nah, tegas dalam buku ini kayak ngejelasin lah kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan, pendapat dan perasaan diri kita sendiri secara jujur, langsung, dan penuh rasa hormat tanpa nyakitin diri sendiri atau orang lain. Nah, di buku ini juga penulisnya ini ngejelasin lah bahwa ada 4 tipe sikap. Yang pertama itu ada pasif. Pasif tuh kayak diam, takut nolak, gampang disetir. Kedua tuh ada agresif. Agresif tuh kayak kasar, nyuruh-nyuruh, terus juga maksa, intimidasi. Nah, yang ketiga tuh ada pasif agresif. Nah, pasif agresif ini kayak nggak ngomong terus terang lah, tapi nyindir dan muter-muter di luar, tapi kita tetap nerima-nerima aja. Tapi di dalam hati kita nih ya kayak marah-marah sendiri lah, kayak ngomel-ngomel, ngedumel. Terus juga yang terakhir nih ada tegas, asertif. Nah, tenang, jelas. Tegas asertif ini kayak tenang, jelas, tetap sopan, tapi ya nggak kalah lah pada tekanan. Terus juga jujur, terus juga hormatin orang lain. Nah, berani tegas berarti kamu ya nggak perlu lagi lah buat ngejelasin semua hal. Terus juga nggak perlu lagi merasa diterima atau kalau menolak. Terus juga nggak perlu lagi kalau marah-marah, nggak perlu lagi lah marah-marah sendiri, ngedumel. Nah, kenapa sih banyak orang yang takut tegas tuh? Nah, orang takut tegas tuh karena mereka ya berpikir
takut dibilang egois, terus juga takut tidak ingin mengecewain orang lain, terus juga takut hubungan jadi renggang, sama merasa tidak pantas atau tidak punya hak buat menolak. Dibiasakan sejak kecil untuk kayak nggak punya hak lah buat menolak. Nah, yang keempat nih poin penting yang tadi yang dibiasakan sejak kecil, karena banyak dari kita nih kayak dibesarkan lah dalam budaya yang ngajarin bahwa anak itu harus baik, turut, patuh, perempuan itu harus lembut dan mengalah, terus juga lelaki itu harus kayak tahan banting, nggak boleh ngeluh, terus juga ada menolak orang itu bisa saja nyakitin orang lain. Akhirnya pas dewasa tuh ya kita jadi kayak nggak bisa bilang enggak, takut bikin orang kecewa, rela capek asal orang tuh senang. Nah, marahnya dipendam terus, jadi numpuk lah. Nah, buku ini juga ngejelasin bahwa semua ketakutan ini bisa lah dilatih dan diubah. Karena ketegasan tuh, kok dalam buku ini dijelaskan ketegasan itu keterampilan, bukan bakat bawaan. Nah, cara mulai bersikap tegas tuh buku ini memberikan langkah-langkah cara-caranya lah buat bersikap tegas. Yang pertama tuh paling penting ya sadarilah hak diri sendiri kita. Ya, kamu ini berhak loh bilang enggak, kayak punya pendapat berbeda, menentukan keputusan sendiri, tidak menjelaskan semua alasanmu. Nah, di buku ini juga ngajarin kita kayak gunakanlah kalimat saya merasa. Kayak contohnya, saya merasa tidak dihargai kalau pendapat saya ini tidak didengarkan. Saya merasa terbebani kalau semua tugas tuh diberikan ke saya. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi kameranya jatuh, ini saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini nih ngebantu kamu lah, kayak terkesan nggak nyalain orang, tapi juga nyampain perasaan dengan jujur. Nah, ketiga nih belajar bilang tidak. Ya, latih dengan kalimat sederhana seperti maaf, saya nggak bisa, saya sedang tidak sanggup untuk menerima ini sekarang, atau enggak kayak saya ingin bantu tapi saya juga punya keperluan sendiri, keperluan lain, tanggung jawab lain. Terus juga keempat nih jaga bahasa tubuh, kayak berdiri tetap tegak, pandangan mata tenang, terus juga ada suara jelas, tidak membungkuk atau menunduk kayak gini nih. Ya. Nah, contoh-contoh situasi dan cara bersikap tegas, kayak misalnya di kantor nih, kayak masalah rekan kerja suka ngelemparin tugas lah ke kita. Ya, kita bisa jawab kayak saya juga punya deadline loh hari ini, saya tidak bisa loh ngambil ini, tambahan tugas ini sekarang. Nah, ada juga situasi lagi di rumah, misalnya kayak masalah ini anggota keluarga kita lah, salah satu anggota keluarga kita nih nyuruh-nyuruh ini itu di saat kamu nih lagi capek lah, sedang kelelahan ya. Kayak kamu bisa juga jawab kayak aku butuh istirahat dulu sebentar, nanti setelah selesai aku bisa kok kerjain, aku bisa bantu. Nah, kalau dalam situasi pertemanan tuh kayak aku kayak apa ya masalahnya, teman nih minta bantuan lah, tapi kamu ini lagi sibuk. Nah, kamu bisa jawab dengan aku ini ingin bantu, aku pengen bantu loh, cuman aku ini punya urusan lain juga yang belum selesai. Kalau situasinya dalam hubungan cinta, asmara, ya ini. Kamu juga, misalnya nih masalahnya kayak gini, kayak pasangan nih maksa lah buat ikut semua kegiatannya. Ya kamu juga bisa jawab kayak aku sayang kamu, tapi ya aku juga butuh waktu lah buat diriku sendiri. Ya, nah jadi begitu. Terus juga ada kayak bagaimana sih kita menanggapi kritik secara tegas, misalnya ada orang lain ngeritik kita nih. Nah, buku ini nih ngasih tips penting lah. Kayak jika kritikannya itu benar, akui, dan kita nih bersikap defensif. Nah kayak ya, aku sadar loh ini aku yang salah, aku bakal coba perbaiki. Makasih ya saran dan kritikmu. Kalau kritiknya tuh nggak benar, kamu bisa lawan, tapi ya tetap dengan tenang, jangan marah. Nah kayak aku menghargai pendapatmu, tapi aku tidak setuju lah dengan itu. Kamu bisa bilang lah kayak gitu kalian semuanya. Ya kuncinya adalah tetap tenang dengan emosi, karena kalau emosi itu kita bisa kehilangan segalanya lah dengan gara-gara emosi tadi.
Nah, kesalahan umum, nah di buku ini juga kayak ngejelasin kesalahan umum lah orang tuh belajar bersikap tegas. Nah, prosesnya kayak pas orang belajar ini jadinya ya terlalu keras, jadi agresif, terus juga mundur lagi karena takut nyakitin perasaan orang lain, gara-gara ya takut tadi itu takut. Terus juga yang ketiga nih ngerasa bersalah setelah bersikap jujur. Nah, namun semua itu padahal semua itu tuh hal normal loh, kayak bagian dari proses belajar yang penting konsisten dan harus sering juga dilatih. Nah, jadi selesai. Nah, kelebihan buku ini bahasanya sangat mudah dipahami dan cocok lah buat pembaca pemula. Terus juga banyak contoh dari kehidupan sehari-hari. Terus juga dilengkapi dengan ini latihan-latihan praktis lah di buku ini. Jadi di buku ini ada latihan-latihannya. Cocok buat segala usia, baik muda, tua, remaja, sampai dewasa, anak kecil. Terus juga terkesan kayak enggak, bahasanya apa ya, enggak menggurui lah, tapi ngebangun rasa percaya diri pembacanya, si pembaca buku ini. Nah, kekurangan buku ini beberapa bagian terasa agak berulang karena penekanan ulang terus menerus, kayak terulang-ulang terus lah dalam buku ini. Nah, kesimpulannya saya ambil, jadi buku cara bersikap tegas dalam segala situasi adalah buku yang panduannya praktis lah dan bijak bagi kamu yang ingin berubah menjadi orang pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, tidak gampang dimanfaatkan orang lain, terus juga dan tetap punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, tegas itu bukan soal ngelawan, tapi soal tahu kapan kamu nih harus memperjuangkan diri sendiri dan kapan kamu memberi ruang bagi orang lain. Nah, seperti yang buku ini ajarkan bahwa semua orang ini bisa belajar tegas. Selesai. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi buku dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.